Halo Sobat Safirian, perkenalkan nama saya Lisa Safira Jamur, saya dari kelas 10H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan evolusi perbankan di Indonesia. Jadi, kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, perubahan ini selain disebabkan karena perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak lepas dari pengaruh berkembang di luar dunia perbankan seperti sektor real dalam perekonomian, politik, dan sosial. Kondisi perbankan di Indonesia secara umum dikelompokkan dalam 4 periode sebagai berikut. Yang pertama, kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1990-an. Yang kedua, kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1990-an. Dan yang ketiga, kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an. Dan yang keempat, kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas satu persatu dari 4 periode tersebut. Jadi, perkembangan kondisi bank di Indonesia sudah dilalui selama ini dan beberapa pengertian atau peristilahan dalam bidang perbankan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, deregulasi perbankan di Indonesia. Nah, deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya keadaan perbankan di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah barisan dari negara pendiri Indonesia, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik. Indonesia memang tidak disadari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengelola tentang bank. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. Yang pertama, 1 Juni 1983, yaitu bank memberikan kekuasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perbankan di Indonesia. Yang pertama, 1 Juni 1983, yaitu memberikan kekuasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Yang kedua, tanggal 27 Oktober 1998 atau faktor 88, yaitu dengan modal 10 miliar, maka pengusaha bisa membuka bank baru, sehingga pada masa itu meledaklah sejumlah bank di Indonesia. Yang ketiga, paket Februari atau Pak 3, yaitu yang mengatur pembatasan dan pemberantasan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8% dari kekayaan, sehingga diharapkan peningkatan kualitas perbankan di Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Perbankan Baru Nomor 7 itu menggarisbawahi soal pengadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Dan yang kelima, Paket Mei atau Pak Mei, yaitu pemerintah berharap mengucurkan kredit sehingga dunia usaha tidak langsung jadi dan industri otomotif bisa bergairah kembali. Dan terakhir dikeluarkan PP nomor 68 tahun 1996. Tapi ini sangat menguntungkan pada nasabah karena nasabah bank akan tahu persis bank rapornya. Yang berikut saya akan jelaskan fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya daerah deregulasi. Yang pertama, memobilisasikan dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan besar. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan besar. Yang ketiga, administrasikan anggaran pemerintah untuk membayari kegiatan pemerintah. Dan yang keempat, menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Nah,
Secara terperinci, perbankan saat ini dijabarkan yaitu yang pertama, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Yang ketiga, bank banyak menanggung program-program pemerintah. Yang keempat, instrumen pasar yang terbatas. Dan yang kelima, jumlah bank swasta yang relatif sedikit. Yang keenam, sudut pendirian bank baru. Yang ketujuh, persaingan antar bank yang tidak ketat. Dan yang kedelapan, posisi tawar-menawar barang relatif lebih kuat daripada nasabah. Dan yang kesembilan, prosedur hubungan dengan bank yang rumit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan perbankan di Indonesia pada saat kondisi ekonomi tahun 1997 sampai tahun 1998. Jadi, krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perusahaan dan perbankan di Indonesia. Pada kondisi saat ini adalah yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Yang kedua, sebagian besar perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Dan yang ketiga, adanya spirit negatif. Yang keempat, munculnya penggunaan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, jumlah bank menurun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah penting yang dilakukan sehubungan adanya krisis perbankan pada kurun waktu 1997 sampai 1998. Yaitu yang pertama, memperkuat kerangka peraturan dengan mengatur rencana implementasi yang jelas. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan Real Time Gross Settlement atau RTGS. Yang ketiga, menerapkan bank borrowing scheme untuk simpanan masyarakat di bank. Yang keempat, restrukturisasi kredit macet, baik yang dilakukan oleh BPPN, Praksara Jakarta maupun Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDA. Yang kelima, melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank-bank BUMN dan bank-bank yang direkap. Yang keenam, meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang ketiga, perkembangan perbankan di Indonesia pada kondisi pasca krisis. Nah, perjalanan perekonomian di Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan pertumbuhan dari rencana bisnis investasinya. Yang berikut, yang keempat, perkembangan perbankan di Indonesia pada kondisi perbankan terkini. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Ada beberapa bank di Indonesia dari 118 bank sebagai rating kedua atau bagus, dan hanya sekitar 10% yang rating 3 atau standar. Pertumbuhan industri perbankan masih ada, yakni kredit tumbuh 4,18% pada tahun berjalan dan tumbuh sekitar 4,5% dan masih terdapat pertumbuhan walaupun tidak secepat semester 1 di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena melambatnya pengaruh kondisi ekonomi. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai evolusi perbankan di Indonesia. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang dulu pernah bersama.